Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Netia Mausnia. Saya dari Ilmu Kelautan angkatan 2020 dengan NIM 08051382025070. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kecepatan suara di dalam air yang telah dilaksanakan pada praktikum dasar-dasar akustik. Baiklah, sebelum kita memasuki apa itu pengertian dari kecepatan suara dalam air, kita harus mengetahui apa maksud dari bunyi tersebut. Jadi bunyi atau suara ini adalah sesuatu pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium. Medium ini dapat berupa zat cair, zat padat, ataupun udara. Bunyi ini terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju dan mundur. Setiap saat, molekul itu berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah yang bertekanan tinggi, tetapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Nah, bunyi ini juga termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumber tersebut. Bunyi juga merupakan sebuah gelombang di mana gelombang mekanik ini yang perambatannya ini sejajar dengan arah getarnya. Gelombang bunyi juga dapat merambat misalnya di dalam air ataupun di udara. Selanjutnya adalah kecepatan suara di dalam laut. Kecepatan suara di dalam laut ini dapat diartikan sebagai variabel oceanografi yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dalam proses transmisi gelombang suara yang terjadi di dalam laut. Nah, menurut Cardoro, kecepatan suara di air ini adalah 1.500 meter per detik, sedangkan kecepatan suara di udara hanya 300 meter per detik. Kebanyakan suara adalah gabungan dari berbagai sinyal getar yang terdiri dari gelombang harmonis. Tetapi secara murni, secara teoritis ini dapat dijelaskan dengan kecepatan getar osilasi ataupun frekuensi yang diukur dalam satuan tekanan suara desibel. Selanjutnya, kecepatan suara di dalam air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah temperatur, yang kedua salinitas, dan yang terakhir adalah tekanan ataupun kedalaman. Pada suhu ini, kecepatan suara sangat dipengaruhi oleh suhu air laut yang berubah-ubah tergantung pada kedalamannya. Nah, berubahnya suhu air laut ini disebabkan oleh gerakan-gerakan air seperti arus, sehingga menyebabkan temperatur cenderung menjadi homogen, baik secara horizontal maupun secara vertikal khususnya di permukaan. Dan pada prinsipnya, semakin tinggi suatu medium, maka semakin cepat perambatan bunyi dalam medium tersebut. Dikarenakan semakin tingginya suhu, maka semakin cepat getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Dan akibatnya, proses perpindahan getaran semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu adalah salinitas. Nah, semakin tinggi tingkat salinitas di suatu perairan tersebut, maka kemampuan perambatan gelombang suara akan semakin jauh karena gradien laut ini menjadi positif. Dan kenaikan salinitas ini meningkatkan modulus aksial sehingga setiap kenaikan salinitas akan mengakibatkan meningkatnya suatu cepat rambat bunyi. Nah, faktor yang terakhir ini adalah tekanan atau kedalaman. Nah, semakin dalamnya air laut, maka semakin besar kerapatan air tersebut atau tekanan air bertambah besar. Dan bila kerapatan berubah, maka kecepatan dari gelombang suara akan berubah. Nah, setiap penambahan kedalaman, maka tekanan juga akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi tekanan, maka akan semakin tinggi pula cepat rambat bunyi tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya partikel-partikel zat yang bertekanan tinggi terkompresi dan sehingga cepat rambat yang dihasilkan ini lebih besar. Nah, pengaruh tekanan akan lebih besar dari suhu dan juga salinitas pada lapisan di player. Nah, kecepatan suara ini juga dapat dipengaruhi oleh kedalaman. Yang pertama ini pada lapisan isothermal layer. Pada lapisan ini, kecepatan suara ini relatif konstan.
Kecepatan suara bertambah secara linear seiring bertambahnya kedalaman karena berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua adalah lapisan termoklin. Pada lapisan ini, kecepatan suara akan menurun dengan bertambahnya kedalaman, karena biasanya suhu menurun secara drastis dalam kedalaman yang relatif dangkal pada lapisan ini. Dan yang ketiga adalah deep ocean. Pada deep ocean ini, kecepatan suara pada lapisan mendekati minimum, tetapi kecepatan suara relatif cukup konstan dalam keadaan yang cukup dingin. Nah, pada suhu dingin ini, partikel ini saling merapat ataupun kohesinya tarik-menarik, sehingga kecepatan suara itu menurun ataupun butuh waktu lebih lama untuk melewati mediumnya. Sedangkan jika suhunya hangat, partikel itu akan saling meregang sehingga gelombang suara mudah untuk melewati medium tersebut. Pada saat praktikum tentang kecepatan suara di dalam air juga dijelaskan mengenai metode pengukuran kecepatan suara di dalam air. Metode yang pertama yaitu adalah batu duga. Nah, sistem pengukuran dasar laut ini menggunakan tabel yang dilengkapi dengan bandul pemberat yang masanya berkisar 25-75 kg. Metode yang kedua ini adalah gema suara. Pada metode ini, pengukuran dasar laut dengan menggunakan alat gema suara yaitu seperti ekosonder dan juga hidrofon. Nah, pada saat praktikum juga diajarkan mengenai persamaan empiris terhadap kecepatan suara di laut. Dapat dilihat pada layar, rumus yang pertama yaitu rumus Leroy tahun 1969. Rumus ini memiliki batasan temperatur sekitar minus 2 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius dengan kadar salinitas 30 sampai 40 part per thousand dan juga kedalaman kurang dari 500 meter. Rumus yang kedua yaitu adalah rumus Medwin tahun 1975. Dapat dilihat juga pada layar, rumus ini memiliki batasan 0 kurang dari temperatur 35 derajat Celcius dan juga salinitas ini kurang dari 45 part per thousand dan juga kedalaman kurang dari 1000 meter. Rumus yang terakhir yaitu rumus Mackenzie tahun 1981. Pada rumus ini memiliki batasan temperatur sekitar minus 2 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kadar salinitas yaitu 25 sampai 40 part per thousand dan juga kedalaman 0 sampai 8000 meter. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang telah saya gunakan pada penjelasan materi sebelumnya. Dan terima kasih kepada kakak, abang, dan juga teman-teman sekalian yang telah menyaksikan penjelasan saya tentang kecepatan suara di dalam air. Saya mohon maaf apabila penjelasan yang telah saya sampaikan kurang ataupun ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.